guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, di sini saya sering sekali dapatkan pertanyaan dari kalian semua nih seputaran permasalahan pada kulkas yang tidak dingin. Di sini saya akan menjawab ya guys. Permasalahan kulkas tidak dingin ya guys. Jadi untuk kalian, apabila kulkas kalian tidak dingin, kalian saya harapkan jangan buru-buru lapor teknisi atau lapor pihak servis. Saya harapkan kalian perhatikan pertama kali adalah settingan temperaturnya guys. Karena kebanyakan apabila settingan terlampau minim, maka kulkas tidak dingin guys. Jadi kalian perhatikan settingan temperaturnya, biasa dia di bagian atas atau di bawah ya. Intinya dimaksimalkan. Itu terlebih dahulu tips dari saya, perhatikan dulu settingan temperaturnya. Yang kedua, pastikan beban makanan tidak terlalu banyak. Jadi saya sering dapatkan apabila kulkasnya pun kurang dingin karena terlalu banyak padat mengisi makanannya guys. Jadi saya harapkan kalian perhatikan dulu hal-hal sepele seperti itu apabila kulkas kalian tidak dingin ya. Jadi apabila kalian tidak dingin, perhatikan dulu nih settingan temperaturnya, beban kapasitas dari kulkasnya. Dan yang ketiga, apabila kulkas kalian tidak dingin, perhatikan posisi pintu ya. Pintu rapat atau tidak guys. Jadi saya banyak dapatkan pada kasus di lapangan, apabila kulkas itu menjadi tidak dingin atau kurang dingin, dia bisa disebabkan dari faktor pintunya tidak rapat ya. Karena apabila pintunya tidak rapat, otomatis udara dingin tadi itu dia keluar dan udara panas dari luar ruangan itu masuk ke dalam guys. Jadi kalian harus perhatikan nih tips-tips tertentu supaya sebelum kalian melapor ke pihak servis ya guys. Settingan temperatur, pastikan beban makanannya dan juga posisi pintunya ya guys, supaya pastikan benar-benar rapat. Jadi apabila sudah kalian perhatikan ketiga aspek ini semuanya aman, di sini saya akan membahas kemungkinan permasalahannya dan bagaimana cara mengeceknya guys. Dan di sini langsung saja coba kita uraikan ya apa-apa aja yang mungkin kita lakukan pengecekan apabila kulkas kita tidak dingin ya. Jadi guys, apabila kulkas tidak dingin, langkah pertama saya itu adalah mengecek bagian otomatisnya guys. Jadi pada kulkas 2 pintu, ini kita bicara pada 2 pintu dulu ya. Apabila kalian mengalami permasalahan kulkas yang tidak dingin, coba kalian cek otomatisnya bekerja atau tidak. Biasa kalau dia otomatisnya LG itu dia bisa dilihat putarannya guys, apakah dia berputar. Apabila dia tidak berputar, otomatis sistem kerja kulkas itu terganggu ya, berarti otomatisnya rusak. Dan yang kedua, pastikan bunga esnya guys, pastikan bunga es di evaporator. Jadi apabila kulkas kalian itu tidak dingin, coba kalian cek di pembungaan esnya. Di situ saya banyak dapatkan kasus sudah di lapangan dan banyak juga sudah saya buatkan konten-konten perbaikannya. Jadi kuncinya di evaporator bunga esnya guys. Jadi apabila bunga esnya itu membludak, banyak bunga esnya. Jadi saya pun pernah juga dapat kasus permasalahan ini. Berarti permasalahannya ini adanya sistem pemanas yang tidak aktif guys. Sistem pemanas ya. Pemanas tidak aktif. Tapi apabila tidak ada bunga es, hanya dia suara desis aja, kemungkinan besar dia terjadi kebocoran ya guys. Kebocoran. Jadi sebenarnya tipsnya itu apabila kulkas tidak dingin, kuncinya itu di pembungaan esnya. Saya kuncinya di situ, saya bisa memvonis kemungkinan 80% permasalahan dari kulkas ini guys. Jadi itu untuk permasalahan kulkas tidak dingin. Setelah kalian pastikan tadi tips sebelum kalian pemanggilan teknisi, tapi apabila semuanya aman, kemungkinan besar bisa terjadi permasalahan di otomatisnya ataupun pembungaan esnya. Tapi apabila sering juga saya dapatkan, yang ketiga itu adalah kompresornya tidak hidup ya guys. Kompresor tidak hidup karena bisa jadi ada permasalahan di PTC dan OLP-nya. Jadi inilah kemungkinan-kemungkinan pada umumnya bisa terjadi permasalahan pada kulkas ya. Jadi pastinya saya pertama kali sih sebenarnya saya pastikan dulu kompresornya nih guys. Apabila kompresornya hidup ya kan,
Saya cek otomatisnya bekerja atau tidak. Apabila bekerja, saya cek di bunga esnya. Di bunga es inilah kita dapat kunci apa permasalahan dari kulkas tersebut, guys. Apakah dia ngeblok bunga es karena tidak terjadi pemanasan? Apakah memang tidak ada bunga es, hanya suara desis terjadi kebocoran? Atau dia nanti, sering saya dapatkan juga, dia bunga esnya di bagian atas saja ya guys. Itu dia, ini misalnya EPUB-nya, dia hanya bunga es di atas aja, itu biasa terjadi sumbatan guys. Jadi kuncinya kalau di kulkas itu perhatikan bunga esnya ya. Dengan bunga es kita tahu permasalahan bagus atau tidaknya kulkas. Oke guys, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys. Baik guys, di sini saya harapkan pada pertanyaan yang sebelumnya kalian sudah memahami sedikit banyaknya. Apabila kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Kita saling sharing, berbagi, dan mengupas tuntas permasalahan pada kulkas. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas permasalahan pada AC, tapi kita kembangkan terus sampai segala aspek permasalahan kita pahami ya. Baik. Yang kedua, saya sering dapatkan pertanyaan dari kalian mengenai kulkas bagian bawah tidak dingin. Jadi di sini kita akan membahas seputaran permasalahan pada kulkas yang bagian bawahnya tidak dingin. Jadi saya di sini akan bercerita sistem kerja sirkulasi udaranya dulu ya guys. Jadi kulkas 2 pintu itu, ini kan dia pintu atas ya kan guys. Ini dia pintu bawah. Di sini ada evaporator, di sini ada evaporator. Kalau di sini hanya ada udara aja guys, lubang udara untuk ke bagian bawah. Jadi kunci juga apabila kita tahu kulkas itu bagus atau tidaknya, pertama ya memang di bunga esnya ya guys. Bunga es di evaporatornya. Jadi apabila saya mendapatkan kasus permasalahan tidak dingin bawahnya, yang pastinya saya perhatikan dulu ya pintu ya guys. Pintu perhatikan, pintu pastikan rapat. Karena apabila pintu itu tidak rapat, pasti otomatis udara dingin itu keluar, udara panas yang akan masuk guys. Jadi apabila pintu sudah rapat, saya perhatikan. Saya buka nih di bagian EPUB-nya, saya buka. Saya ada juga buat videonya, nanti saya akan letakkan linknya di atas. Jadi saya lihat pembungaan esnya guys. Apabila bunga esnya, ini evaporatornya saya contohkan, banyak bunga esnya di sini, tebal. Berarti di sini dua aspek kemungkinan permasalahan, otomatis atau sensor defrost ya guys. Karena komponen ini yang mengaktifkan sistem heater guys, pemanas. Kenapa bisa terjadi pembludaan bunga es ini terjadi sehingga mengakibatkan kulkas tidak dingin? Karena sensor defrost terlalu cepat membaca dingin guys, sehingga kompresor tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Kompresor tidak bisa bekerja maksimal karena suhu di evaporator sangat tinggi dinginnya guys. Itu permasalahan apabila bunga esnya membludak. Tapi apabila setelah kalian buka evaporatornya ternyata tidak ada pembludakan bunga es, kalian coba perhatikan di bagian bawah. Biasa terjadi di sini blocking batu es ya. Sehingga gini guys, apabila dia blocking di bagian bawah, di sini dia terjadi bunga es, disebabkan karena aliran pembuangan ke belakang tidak terjadi. Jadi sirkulasi udara ke bawah ini tertutup oleh es guys. Sehingga bagian bawah tidak dingin karena tertutup es. Ini apa yang mungkin terjadi itu dua juga guys kemungkinan. Sumbat karena lumut atau terjadi kerusakan di heater platnya guys. Jadi caranya, tipsnya cukup mudah. Kalau saya sih secara umum membedakan itu, saya punya tipsnya. Coba kalian cabut 1 harian kulkas ini. Apabila dia air itu jatuh secara otomatis, dia jatuh tanpa kalian bersihkan, udah jatuh, kemungkinan besar di heaternya guys. Tapi kalau udah kalian cabut puncaknya 1 harian, air tetap tergenang di sini, tidak ada yang ketalang, berarti kemungkinan besar dia tersumbat karena lumut guys. Jadi itu tips dari saya apabila kulkas kalian tidak dingin bagian bawahnya. Cek dulu pintunya. Apabila pintunya rapat semua, kalian cek bunga esnya. Di bunga es itulah kita memang tahu guys, apabila dia membludak berarti kita sudah acuannya di sistem pemanasnya. Bisa otomatisnya, bisa sensor defrostnya. Tapi apabila pembungaan esnya normal, coba perhatikan di bagian bawah nih. Biasa bagian bawahnya terjadi pembludakan bunga es atau es, batu es, sehingga sirkulasi ke bawah itu terhambat ya guys. Jadi dingin bawah tidak ada. Dan gejalanya pun biasa talang air pembuangan yang di atas kompresor itu dia kering tuh guys, nggak ada air ya. Itu gejala yang kedua.
Di sini ada juga saya pernah dapat kasus karena settingan temperatur aliran udara ke bawah terlalu minim ya. Dia kan nanti ada nomor 1, nomor 3, nomor 7. Ini dia itu sistemnya kebalikannya guys. Misalnya maksimal freezer nomor 1 berarti kalian harus buat dia di nomor 7 supaya freezernya jangan terlalu maksimal karena dia lobang tuh guys. Apabila kalian buat maksimal di freezer, lobang ke bawah dikecilkan. Tapi kalau kalian buat minimal ke freezer, misalnya nomor 1 maksimal kalian buat nomor 7, maka lubang ke bawah itu besar guys. Sehingga aliran udara ke bawah lebih banyak ya. Karena saya sering juga dapatkan kalau kalian buka itu penutupnya, ini penutup cover depan, itu nanti di sebelah kanan ini, kalau kalian geser-geser itu rupanya udara ya, lubang udara ke bawah guys. Jadi itu sih uraian apabila kulkas kalian itu bagian bawahnya tidak dingin. Jadi gini guys, semoga yang saya berikan ini sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kalian. Apabila kalian masih kurang paham, masih ada yang ingin kalian tanyakan, klik di kolom komentar, kita sering sharing, kita tuntaskan, kita bahas secara mendetail, sehingga menjadi referensi kalian apabila mengalami permasalahan yang sama. Semoga yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya harapkan kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buya Channel guys. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you in the next time video. Sampai jumpa!